Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Samuel pasal pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pagi hari ini saudara, saya akan bicara tentang bagaimana dalam keluarga kita mengatasi konflik di dalam keluarga, mengatasi masalah konflik dalam keluarga yang kita baca dalam 1 Samuel pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikop dalam bahasa Indonesia adalah lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 dan 7 mari kita baca bersama. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah ungkapan yang saya ambil dari internet. Ungkapan dari seorang wanita yang katanya waktu wanita ini hidup, dia menjadi seorang wanita yang terkenal, namanya Princess Diana atau Lady Di. Lady Di pernah berkata begini, family is the most important thing in the world. Keluarga, kata Lady Di, adalah hal yang sangat penting di dalam dunia. Tetapi saudara, Lady Diana meninggal dalam keadaan tragis. Karena dia meninggal di sebuah terowongan di Prancis. Dan ketika dia meninggal, dia bukan meninggal dengan suaminya. Karena suaminya masih hidup saudara. Tapi dia meninggal dengan pacarnya yang namanya Dodi Aldiron, bukan Al-Fayed. Saudara, Lady Di ternyata ketika diteliti kehidupannya, walaupun dia mengatakan bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya, namun Lady Di, saudara, punya masalah keluarga. Dia punya masalah rumah tangga. Dia menikah dengan seorang yang disebut calon raja Inggris yang namanya Pangeran Charles. Tetapi rupanya pernikahannya tidak mulus. Kenapa? Karena dia punya konflik dengan suami, dia punya konflik dengan mertuanya, Ratu Elizabeth II. Dia punya masalah ketika dia tinggal di istana yang namanya Istana Buckingham. Karena sudah tahu yang namanya kerajaan Inggris punya bahasa Jermannya itu toto kromo, gitu. Punya tata krama yang sangat ketat. Pertandingan tenis di Wimbledon, setiap peserta ketika masuk, kalau ada keluarga kerajaan, ada anggota keluarga Istana Buckingham, pemain tenis tersebut diwajibkan untuk memberikan penghormatan begini kira-kira. Waduh, mesti ada sikap menunduk, mesti ada sikap hormat. Lupanya Lady Di ini punya masalah dengan tata krama di Istana Buckingham. Kenapa? Karena di Istana Buckingham kalau memberikan lambaian tangan, waving, itu ada aturannya. 90 derajat tangannya, ke kiri 3 kali, ke kanan 2 kali. Kalau senyum pun juga seperti pramugari, di atas 10 cm di kiri, 5 cm di kanan. Rupanya Lady Di agak masalah dengan peraturan ini, saudara. Dia punya masalah juga dengan suaminya, karena suaminya cinta seorang perempuan yang lain. Saudara, walaupun Lady Di mengatakan keluarga adalah hal yang paling penting di dalam dunia, tetapi dia sendiri, saudara, punya pergumulan dengan rumah tangga. Saya membaca sebuah survei terhadap 2143 pasangan suami istri. Setiap tahun 16% pasangan, sedikitnya 1 orang melakukan tindakan kejam terhadap pasangannya. 20% mengalami penganiayaan selama mereka menikah. Di Indonesia saya pernah survei sosial di internet. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Kasus kekerasan terbanyak terjadi ternyata di rumah tangga, bukan di jalanan, bukan di Pasar Senen, bukan di Pasar Impres, bukan di Pulau Gadung, bukan di Kampung Rambutan, tetapi dalam keluarga. Tercatat ada 113.000 kasus
yang terjadi dalam rumah tangga. 408 kasus diantaranya kekerasan terhadap istri. Sementara kekerasan lainnya sudah terjadi dalam masa pacaran sebanyak 1.405 kasus. Saya suka mengatakan walaupun waktu pacaran everything is beautiful. Kalau ngerayu kan begini waktu pacaran. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu cuma separuh gitu. Kenapa say? Karena separuh di mata kamu gitu. Itu waktu pacaran sayang. Waktu pacaran kan everything is beautiful. Apa? Sepiring kita berdua, semangkok kita berdua. Maksudnya apa? Ngirit belinya. Waktu pacaran apa saudara? Kejar-kejaran di taman. Satu dikejar, satu mengejar, dan apa? Satpol PP mengejar mereka berdua. Karena pacarannya di Monas dimarahin sama Ko Ahok. Saudara-saudara, ternyata masalah terbesar yang kita hadapi di dalam hidup ini banyak masalah keluarga. Itulah sebabnya bulan ini kita namakan bulan keluarga. Ini tema yang sangat penting, sangat basic dalam kehidupan seseorang. Saya pernah mengatakan begini saudara, saya mengutip ungkapan yang mengatakan rumah tangga itu, keluarga itu bisa menjadi surga buat seseorang atau bisa menjadi neraka buat seseorang. Ada yang seseorang berkata begini, Pak, saya kalau capek di tempat pekerjaan, kalau pulang ke rumah seger Pak. Ada istri, ada anak-anak. Seorang wanita karir juga mengatakan demikian. Kalau saya di kerjaan capek banget, saya bawaannya pengen cepat pulang. Kenapa? Karena kalau lihat anak saya terhibur. Keluarga bisa menjadi sebuah surga. Tapi saya tahu ada seorang yang sangat sukses dalam profesinya, dalam pekerjaannya. Pulang tiap hari itu jam 1, jam 2. Pagi-pagi berangkat lagi. Dia sengaja istrinya tidur supaya apa? Nggak ketemu sama istrinya. Ketika dia bangun, istri masih tidur. Bayangkan. Dia mempertahankan pernikahannya. Kenapa? Karena dia berkata, ya Pak Pendeta, orang Batak itu susah kalau sudah menikah. Pariban, tulang, opung semua ikut di dalamnya katanya. Jadi kami pertahankan pernikahan. Padahal sebenarnya sudah kering pernikahan kami. Sorga bisa ada dalam keluarga, tapi neraka dalam tanda petik bisa ada dalam keluarga. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah konflik. Saya menemukan saudara, kenapa ada konflik di dalam keluarga. Yang pertama karena faktor orang ketiga. Di sini kita menemukan sebuah kasus dalam keluarga Meneer Elkana. Elkana namanya bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, dan terakhir bin Titan. Itu namanya Elkana. Saudara-saudara, rupanya Elkana ini punya masalah. Orang Israel punya tradisi, kalau istrinya tidak bisa memberikan keturunan, dia bisa mengambil perempuan lain. Di dalam perjanjian lama masih dikenal ada yang namanya poligami. Rupanya saudara, masalah ini menjadi masalah yang pelik. Karena ketika Elkana menikah dengan Penina, yang kita panggil Cipeni, punya masalah sama Cihana. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan yang namanya Cipeni selalu menyakiti hatinya, hati Hana, supaya ia gusar. Karena Hana tidak bisa memberikan keturunan. Sudah tahu dalam Ulangan pasal 28, ada 2 berkat. Ada janji berkat buat orang Israel. Salah satu tanda orang yang diberkati adalah apa tuh Paroni dalam perjanjian lama? Kandungannya diberkati. Jadi bisa bayangkan yang namanya Hana. Hana itu orang nggak usah ngomongin dia. Tapi ketika Hana ditanya, Bu, anaknya berapa Bu? Dia berkata, saya belum punya anak. Itu buat orang Israel perempuan yang terkutuk. Bisa bayangkan tuh Paroni yang namanya Hana kalau ke pasar, ibu-ibu pada ngegosip, ibu-ibu PKK ngegosipin si Hana. Tahu nggak tuh Unci kesian banget, gara-gara nggak punya anak tuh, suaminya kawin lagi, kesian banget dah tuh, kesian deh lo, begitu kira-kira. Saudara-saudara, jadi Hana ini punya masalah internal dan masalah eksternal. Udah bahasa saya keren banget nih. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Rupanya faktor orang ketiga ini membuat Hana jadi stres karena Cipeni selalu menyakiti hati Hana. Ini masalah Hana. Seperti, mohon maaf, saya pakai istilah yang sebenarnya saya tidak suka pakai saudara. Itu seperti kayak lingkaran setan. Jadi muter-muter gak ada habis-habisnya. Setiap tahun yang namanya Penina memberikan tekanan, memberikan intimidasi, Hana menangis. Nah, dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Nah, saya suka memberikan gambaran perbedaan pria dan wanita. Yang namanya wanita itu beda dengan pria. Kalau pria menghadapi masalah, dia pakai namanya logika, thinking. Kalau pria menghadapi masalah, dia berpikir risetnya gimana, how to solve this problem, itu pria. Ketika pria menghadapi masalah, dia langsung taking action. Dia langsung ambil tindakan supaya menyelesaikan masalah ini. Kalau wanita itu berbeda.
Wanita itu kalau punya masalah main dengan feeling. Makanya saya suka bilang wanita itu punya lagu apa? Feeling, more than a feeling. Feeling temannya Aling. Itu wanita. Wanita itu kalau punya masalah Pak Roni, dia bikin grup. Namanya di BlackBerry BSH, Barisan Sakit Hati. Dia goreng masalahnya seperti goreng kerupuk tempe tahu di dapur. Kalau wanita itu punya masalah, dia kepengen ngomong masalahnya. Makanya wanita itu punya handphone, pulsanya lebih mahal daripada laki-laki. Mau bukti? Coba cek biaya handphone saya sama istri saya namanya Gina. Gina tuh punya 2 handphone. Kalau bayar pulsa, double lebih mahal daripada saya. Karena saya jarang ngomong di telepon. Kalaupun ngomong cuma ya, selesai. Kalau wanita bicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Waduh, mulai pasal 1 ayat 1. Dan wanita itu nanti kita akan bahas, dia membutuhkan empati. Jadi kenapa yang namanya Hana menangis? Karena dia adalah seorang wanita. Bapak-bapak, nanti kita akan belajar bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kalau istri kita lagi punya problem. Namun poin yang pertama yang saya mau tekankan adalah apa? Kalau pernikahan itu ada orang ketiga, mungkin ada yang namanya Will, wanita idaman lain, Phil, pria idaman lain, mungkin juga mertua, ipar yang ada dalam rumah. Itu bisa mengacaukan pernikahan. Karena prinsip dasar dalam pernikahan kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, setelah itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, becomes one flesh. Kekudusan dalam pernikahan digambarkan dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Kenapa seorang yang sudah menikah tidak boleh berzina? Kenapa dia tidak boleh berhubungan dengan wanita lain atau pria lain? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas. Itu yang tadi kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Konflik seringkali karena salah satu pasangan tidak tahan terhadap godaan 3T. Harta, takhta, wanita. 3T. Harta, takhta, wanita. Harta, takhta, wanita. 3T. Harta, takhta, wanita. Saya ulangi lagi. 3T. Harta, takhta, wanita. Mungkin sudah berkata, tuh Pak, memang di jemaat seperti itu. Saya browsing di internet. Pak Dr. Yunusmin mengagetkan. Tahun 2006 ada survei besar-besaran terhadap pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan di California. Survei terhadap 1050 pendeta di California. Ada 3 lembaga yang bikin survei. Salah satunya James Dobson Ministry. James Dobson adalah seorang hamba Tuhan yang khusus dalam bidang pelayanan keluarga di Amerika Serikat. James Dobson bersama dengan Josh Bana, bersama dengan Fuller Seminary, survei 1050 pendeta. Ini tahun 2006. Mengagetkan hasilnya. Karena di California, ini sebelahnya Kali Code, Kali Ciliwung, atasnya Madiun. Gitu. Di California, Amerika Serikat, 30% para pendeta mengatakan mereka sedang punya affair atau pernah ada hubungan. Ada yang disebut dengan one time sexual encounter. Dengan siapa? Dengan jemaat. Bayangkan, ini namanya pagar makan tanaman. Ini yang terjadi. Akibatnya apa? 30% dari pendeta-pendeta ini mengatakan mereka divorce atau dalam proses perceraian. Ini di kalangan pendeta-pendeta. Saya pernah duduk bersama dengan Om George di Departemen Teologi GBI. Kami menemukan ada banyak kasus juga di GBI. Makanya mungkin salah satu pasal yang panjang ya Om ya. Ini Om George yang kuasain soal tata gereja nih. Itu mungkin pasal yang membahas masalah ini Om yang buat hamba Tuhan. Masalah tindakan amoral. Karena kenapa? Seorang hamba Tuhan bisa gugur dalam pelayanan karena menggenapi lagu dangdut yang berkata, lirikan matamu, imanku rontok.
Persyaratan seorang pelayan Tuhan digambarkan di dalam 1 Timotius 3 yang kedua. Dia harus menjadi suami dari satu istri. Kenapa? Konflik selalu terjadi karena suami atau istri mengizinkan ada pihak ketiga, ada orang ketiga, the third person. Billy Graham, kenapa dia menjadi hamba Tuhan yang paling dihargai dalam pelayanan sampai hari ini di Amerika Serikat? Karena dia punya prinsip moral yang tinggi. Dia mengatakan, saya tidak pernah mengendarai sebuah mobil berduaan dengan seorang wanita. Kenapa? Karena dia ditangkap lewat 3-in-1. Tidak boleh, sus. Ini gak ada hubungannya. Hati-hati. Saya suka cerita tuh. Saya pernah pulang pelayanan tuh, Pak Mulato Budi. Ternyata di sebuah pesan doa di tengah minggu, ternyata song leadernya ini yang main song di ini, dia datang naik kendaraan umum dan rumahnya nggak jauh dari saya, daerah Serpong. Langsung pengurus yang lain, bukan ini WL-nya, ini seorang wanita yang usianya sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama saya. Langsung pengurus yang lain, Pak Amos pulang bareng aja nih, disebut tuh nama ibu ini. Saya bergumul, saya ingat Billy Graham punya ungkapan, tidak pernah berdua dengan seorang wanita. Ini pulang 9:30 malam, kita tahu kan, malam-malam. Dia juga ragu-ragu, dia tahu juga. Saya karena reaksi saya diem. Akhirnya saya ngomong, Bu, pulang naik taksi aja Bu ya, gak enak nanti dilihat orang gimana. Pokoknya nanti taksinya yang saya bayarin, 2 kilometer pertama saya yang bayarin, sisanya pengurus yang bayarin. Saudara-saudara, kadang-kadang perselingkuhan itu terjadi hal-hal yang kecil. Saya pernah konseling secara pribadi, Pak Mulato Budi. Orang punya affair gara-gara Facebook maksudnya. Saya punya data, di Amerika Serikat banyak orang bercerai gara-gara itu tuh yang namanya medsos, media sosial. Ya enggak, kan kita di Facebook atau di mana kan ketemu tuh teman-teman lama. Ya ingat dulu waktu pacaran cinta monyet di atas pohon garuk-garuk gitu ya, nggak cinta monyet. Ya kan, terus pas ketemu, kamu masih kerja di Pertamina ya? Kok tahu? Iya, tiap kali ketemu kamu kayaknya aku dibor deh hatinya. Hancur, dibor pakai bor Pertamina, hancur. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang punya pekerjaan, yang mungkin kita hidup dengan BP7, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Kita berangkat kantor dalam keadaan baju yang nggak rapi, sampai di kantor sekretaris kantor berkata, maaf Pak, boleh dibenerin nggak Pak? Ya elah, dibenerin dasinya. Dia pasti benerin dasinya langsung kesetrum. Kenapa? Emang kebetulan ada kesetrum tuh dia. Pas itu sekretaris betulin dasinya langsung dicium parfum. Itu sekretaris, aduh wangi banget ya. Sedangkan istriku jarang pakai parfum, jarang mandi. Kalau beli sayur itu lalernya pindah ke daster istriku. Saudara-saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini, blood makes you related. Hubungan darah membuat kita ada kaitannya menjadi keluarga. Tetapi loyalty makes you family. Artinya apa? Bukan sekedar seseorang berkata, kamu istriku, kamu suamiku. Tetapi harus ada yang namanya loyalty, kesetiaan, kekhususan dalam pernikahan. Bahkan dalam 1 Petrus 3 yang ke-7, hubungan suami istri digambarkan seperti ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengan kata lain begini, kalau kita mau diberkati dalam keluarga, kita harus memiliki hubungan yang benar dengan pasangan kita. Ketika suami tidak menghargai istri sebagai kaum yang lebih lemah, ketika suami kalau ngomong sama istri cuma begini, kita bukan suami, kita harimau. Saya baca hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, rata-rata karena punya istri yang mendukung. Saya ingat gerakan karismatik Reverend Dennis Bennett. Itu istrinya yang namanya Rita Bennett.
Sebenarnya gerakan karismatik itu adalah sebuah gerakan yang berasal dari gereja episkopal. Tapi istrinya Dennis Bennett yang namanya Rita Bennett itu, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dia cerita sama suaminya. Suaminya walaupun semula bimbang, ragu-ragu, benar gak istriku mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus? Akhirnya suaminya ketemu hamba Tuhan pendeta gereja Sidang Jemaat Allah yang mendoakan isinya, sehingga isinya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan akhirnya Reverend Dennis Bennett pun dipenuhi Roh Kudus. Suami istri ini memang mengalami masalah di denominasinya. Karena gereja episkopal tidak seperti gereja Bethel Indonesia yang percaya kepada manifestasi karena Roh Kudus di dalam berjemaat. Saudara-saudara, tetapi suami istri ini mereka punya yang namanya unity, kesatuan yang luar biasa. Sehingga suami istri ini dicatat dalam sejarah gereja sebagai pasangan yang membuat gerakan karismatik mendunia. Gereja Katolik, saudara-saudara tahu, itu gereja Katolik. Ketika Paus Yohanes kedua memutuskan gerakan karismatik diperbolehkan dalam gereja Katolik, sekarang banyak orang Katolik berbahasa roh. Bahasa roh. Saya pernah khotbah di kalangan persaudaraan doa Katolik karismatik. Dari awal sampai habis saya nggak ngerti liturginya kayak gimana. Pokoknya saya tinggal khotbah. Tapi semuanya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Gara-gara apa? Gerakan karismatik. Gara-gara apa? Suami istri yang namanya Dennis Bennett dengan Rita Bennett, mereka berdua memiliki unity. Saya percaya kalau kita semua saudara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, memiliki kesatuan yang utuh dalam Kristus, kita akan melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam keluarga kita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, faktor empati. Nanti saya akan jelaskan ini istilah apa nih yang namanya empati. Dalam ayat 8 dikatakan lalu karena suaminya ketika mengetahui bahwa yang namanya Hana seringkali menangis dan tidak mau makan, dia bertanya kepada Hana, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya suka menggambarkan ada 3 sikap terhadap sesama. Yang pertama ada yang disebut dengan apati, yang kedua simpati, yang ketiga empati. Apa artinya? Apa perbedaannya apati, simpati, dan empati? Apati dari kata a dan patos. Jadi orang yang apati, kalau orang Jakarta bilang tuh cuek-cuek aja. Jadi orang yang kagak peduli. Anak kita lagi bergumul, orang tua sibuk sendiri, kaget anaknya kena narkoba. Itu karena orang tua yang apati. Masa bodoh. Ketika suami punya masalah berat di kantor, istri cuma sibuk aja, ya arisan, reuni, ke salon, cabut alis, ya nggak, bikin alisnya kayak seperti Mr. Spock gitu ya nggak, manicure, pedicure, rambutnya dibikin warna-warni sehingga dia berkata seperti iklan zaman dulu, dak dik duk daya gitu ya. Jadi istri sibuk aja, padahal suami lagi bergumul. Karena kenapa? Karena suaminya mungkin di kantor punya pekerjaan yang berat, masalah berat. Itu yang namanya apati, masa bodoh. Nah, orang suka pakai istilah simpati. Apa itu simpati? Simpati adalah produk dari Telkomsel. Oh, bukan. Serius banget sih Pak Hendri dengerinnya kayak. Serius banget kan kayak lagi kuliah konseling nih gitu ya. Apa bedanya simpati sama empati? Di dalam dunia konseling nggak dipakai istilah simpati. Di dalam pelayanan kita nggak pakai istilah simpati, kita pakai empati. Karena simpati kita memahami perasaan orang, tapi kita nggak bisa tolong dia. Malah kadang-kadang kalau orang bersimpati ngegerecokin. Contoh, kalau ada seorang berkata begini, aduh, Ci, suami saya ternyata punya SIM pedes, simpanan pedesaan. Kalau wanita ini yang dengar masalah dari temannya, yang karena suaminya ada SIM pedes, simpanan pedesaan. Kalau dia cuma simpati gini, emang bener Ci, zaman sekarang suami-suami gitu. Udah Ci, ceraiin aja Ci, mumpung Ci masih muda. Ntar lama-lama tua nggak laku loh Ci, gitu. Itu simpati. Kita memahami perasaan orang, tapi kita jadi Ariston, ngompor-ngomporin. Gitu. Kita nggak mencari masalah. Empati enggak? Empati kita memahami perasaan orang. Tetapi kita bisa berdiri secara objektif. Kita bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan.
Kita bisa berkata, iya aduh Ci, bener ya Ci, pasti Ci berat banget ya. Ci, yuk kita doa. Kita WBI setiap hari Selasa. Kita punya EAF, mau gak Ci kita gabung? Ntar kita doain, ntar kita ngomong dah ya. Ada tim doa kok di gereja, kita doain supaya suami Enci dipindahin ke Irak bagian utara, ditembak sama ISIS. Itu mah kacau lagi. Aduh, Henry serius banget di pagi gitu ya. Saudara-saudara, yang namanya pernikahan harus ada yang namanya empati. Elkana dia hanya simpati, nggak empati. Karena kenapa? Nanti kita akan lihat yang namanya Elkana nggak ngapa-ngapain. Cuma ngomong, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya ngomong sama Elkana, kenapa lo kawin lagi, bror? Lu mah cuma rayuan gombal. Kok saya jadi marah sama Elkana? Alkitab mengatakan dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Makanya lihat peranan Imam Eli terhadap Hana. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 17-18. Saya lengkap. Nanti kalau kita baca mulai ayat yang ke-9 dan seterusnya, Hana itu berdoa. Ketemu sama yang namanya Imam Eli. Ketika dia berdoa di bait suci, Imam Eli atau pendeta Eli pikir Hana ini lagi mabok. Sehingga pendeta Eli ngomong begini sama si Hana, Ci, jangan mabuk Ci, kemarin udah mabuk sini, muntah-muntah di sini Ci, gitu. Tapi setelah dijelaskan bahwa dia adalah seorang perempuan yang sedang bersusah hati, lihat peranan Imam Eli terhadap Hana. Karena pendeta Eli berkata, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hampamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Christian Schwartz bikin riset besar-besaran. Dia mengatakan ciri anggota gereja yang bertumbuh adalah apa? Kalau dia mengatakan saya mempunyai sebuah kelompok dalam gereja ini, di mana saya dapat mendiskusikan masalah pribadi saya. Saudara-saudara, tahun depan kita akan membuat satu tema khusus membahas masalah keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga punya komunitas. Supaya kalau kita lagi punya masalah, kita mendapatkan empati, bukan simpati. Karena kalau saya mau dapat simpati kemana? Ke kios handphone. Kita dapatkan empati. Kita mau para PAF itu Pak Roni, kita lengkapi dengan pelajaran konseling. Kita mau para pemimpin, para aktivis, para pelayan Tuhan diperlengkapi dengan kemampuan apa? Berempati. Karena apa? Begini saudara, ini pengalaman aja. Kadang-kadang tuh orang konseling tuh, Pak Dr. Yunisbin, itu sebenarnya udah tahu jawabannya, udah tahu. Saya pernah lihat orang konseling sama saya pas saya baca, saya ajak dia baca Alkitab, saya lihat Alkitabnya udah warna-warni. Bu, udah semua bacaan. Kok tahu dari mana Pak? Itu warna-warni. Oh anak saya coloring Alkitab saya. Oh pikir dia udah selesai baca Alkitab. Atau anaknya suka warna-warna Alkitab. Saya sering kali ketemu orang semua udah tahu. Udah tahu jawaban. Tapi orang tuh butuh empati. Orang butuh ada sesuatu yang kita dengar. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pikir yang namanya kami hamba Tuhan nih gak punya masalah. Justru Pak Roni yang namanya hamba Tuhan punya masalah lebih berat daripada jemaat Pak Roni. Karena kenapa? Masalah jemaat jadi masalah dia. Belum lagi dia punya masalah sendiri. Jadi double tuh hamba Tuhan. Makanya saudara jangan suka kritik hamba Tuhan. Kok saya jadi marah nih pagi? Karena hamba Tuhan tuh stresnya luar biasa. Saya dengar dulu Om George di Amerika, kalau pendeta ambil asuransi jiwa, preminya mahal. Karena ternyata pendeta katanya banyak sakit di Amerika. Gara-gara stresnya banyak gitu. Jadi kalau kami ini hamba Tuhan punya masalah, kami perlu yang namanya empati. Dari mana? Dari pasangan hidup. Dari pasangan hidup. Saya kalau punya problem, punya masalah, ceritanya sama siapa? Ya cuma sama Gina. Semuanya saya ceritain. Masalahnya, bebannya, persoalan. Waduh harus capek begini, harus begini. Saya ngomong sama Gina.
Kalau dibandingin pengetahuan saya soal pelayanan dan teologi, Gina mah jauh sama saya. Tapi ketika Gina ngomong, oh gitu ya Mos, waduh, oh lalu, oh jadi akreditasi gimana? Oh, wah, oh, cuma gitu, lega. Makanya di sini suami istri harus bisa seperti Gina, 1, 2, 3, ikuti saya, 1, 2, 3, Nanti pulang kebaktian di mobil cuma istri atau suami, tinggal anak yang bingung. Ini kenapa nih papa mama nih? Empathy. Saya suka dengar tuh dalam pelayanan konseling. Kalau orang konseling, kita bisa membuat orang itu mencurahkan isi hati. 50% lebih Pak Dr. Yunus Bin sebenarnya sudah terjawab masalahnya dia. Karena dia mau seperti Hana. Hana itu dikatakan ketika dia berdoa, dia sedang mencurahkan isi hati. Empati yang dibutuhkan. Tetapi kalau pernikahan, katanya riset Dr. John Gottman, selama 22 tahun dia meriset, kenapa perceraian terjadi? Kalau pernikahan itu cuma isinya kritikan, hinaan, bela diri, saling berdiam diri, membisu satu sama lain, siap-siap pernikahan tersebut diambang perceraian. Menurut survei, masalah utama kaum pria, benar gak nih? Ini wanita yang ditanya. Benar gak nih ibu-ibu? Bahwa masalah para pria gak peka, tidak cukup peka. Peka apa PK ya? Peka apa PK? Kalau PK itu persembahan kasih tuh. Oh, gitu. Sensitif. Ya. Tidak sensitif. Apa saudara? Sensitif. 1, 2, 3. Sensitif. Kaum pria tidak memperhatikan ucapan orang. Kaum pria tidak membagi pekerjaan rumah dengan adil. Dan kaum pria sering jaim, takut lepas kendali. Benar gak nih ibu-ibu? Yang bilang benar, angkat tangan. Oh nggak benar ya. Saya tahu karena ada suami di sampingnya. Heboh. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa pelayanannya. Saya ingat tuh waktu Reverend Benny Hinn datang ke Indonesia tahun 91 di Istora. Ya, itu Benny Hinn datang. Waktu Benny Hinn berdoa, kita semua pegangan tuh. Yang namanya tiang di samping tangga tuh Istora. Karena Benny Hinn itu hamba Tuhan kalau berdoa orang rubuh. Tahun 91. Saya ingat waktu itu muka saya masih kemerah-merahan Pak Mulata Budi ya. Karena sering dijemur di matahari ya. Waduh, lagi seminar jalan nih, lagi Benny Hinn ngajar, ada anak muda, saya nggak lupa tuh, lari nyelonong ke depan, berlutut depan Benny Hinn, minta didoain, karena dianggap nih hamba Tuhan, Tuhan pakai urapannya luar biasa. Heboh berapa tahun yang lalu, tahun 2010 kalau tidak salah, Reverend Benny Hinn sudah diambang perceraian, istrinya dari hamba Tuhan Reverend Benny Hinn file for divorce. Resmi ajuin perceraian. Sampai di Indonesia itu ada beberapa gereja yang dulu jadi panitia Benny Hinn. Pas Benny Hinn datang, ingat gak Om George? Sepi, gak dukung. Beberapa gembala yang saya tahu ngomong jangan dukung Benny Hinn. Benny Hinn punya masalah rumah tangga. Memang ceritanya macam-macam. Katanya Benny Hinn punya hubungan sama seorang penginjil wanita yang namanya Paula White, karena Paula White baru cerai juga sama suaminya. Tetapi istrinya ketika ditanya, kenapa sudah 30 tahun menikah dengan Benny Hinn, minta cerai? Saudara tahu jawaban istrinya apa? I feel lonely. Do you understand? I feel lonely. Do you understand my brother and sister? Kesepian. Ayo, rupanya Benny Hinn sibuk pelayanan. Istrinya gak bisa mendapatkan empati. Waduh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tahu banyak di sini yang hidupnya apa? BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Tapi kita harus punya waktu buat keluarga. Kadang-kadang pun juga ya Pak Cahyadi, ya kita pun pulang ke rumah. Tubuh kita di rumah, tapi hati dan pikiran kita masih di kantor. Jadi istri ngomong kita kagak konsen, anak ngomong gak masuk tuh. Makan sih makan di restoran, tapi kita sibuk dengan handphone kita jawabin gitu. Termasuk saya juga tuh Pak Mulata Budi ya, saya diprotes berapa kali sama Gina, karena kalau pas kumpul nomor satu yang saya buka adalah apa? Update status.
Saya mesti lihat dulu BBM siapa yang masuk, langsung jawab karena saya udah janji. Tiap orang kirim SMS, ini saya masuk langsung buka. Waduh, saya diprotes. Makanya sekarang kalau saya makan sama istri, handphone saya buang. Ya enggak, dalam hati gitu, kantongin sih dalam hati dibuang gitu. Kenapa? Karena dalam pernikahan orang butuh yang namanya empati, dukungan, emosi. Sebaliknya juga begini, para pria ditanya, apa sih masalah utama para wanita? Nih dia nih, bener nggak nih Bapak? Bener apa enggak? Wanita itu terlalu emosional. Saya kalau nonton sama istri, apalagi kalau filmnya sedih, tahu-tahu di samping saya udah tinggal saya sama anak saya Gabriel ketawain, cuma gitu doang nangis gitu, udah setengah ember air matanya, emosional. Ya, kalau kita mah tenang-tenang aja, kayaknya biasa aja ya hidup memang begitu ya. Tapi istri saya enggak, karena nonton tuh setengah tisu, setengah kotak habis. Wanita terlalu banyak bicara. Saudara tahu wanita itu bicara setiap hari berapa kata? 21.000 kata. Pria berapa? 6.100 kata. Makanya hari Minggu ini saya khotbah 5 kali nih. Pulang ke rumah saya pasti kewalahan. Karena saya punya kata-kata 6.100 sudah habis dari mimbar gereja. Sedangkan Gina masih sisa 7.000. Dia mau habiskan 7.000 kata. Makanya kalau hari Minggu malam saya cuma tinggal begini di tempat tidur. Ditutup dengan ngorok. Wanita seringkali menyangkali kekuasaan mereka yang sesungguhnya. Dan kaum wanita tidak dapat merasakan tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Betul Bapak? Yang setuju angkat tangan. Saya tahu, karena ada istri di sampingnya jadi takut. Wanita yang kekurangan kasih sayang menurut survei rentan sama penyakit kanker. Itu survei. Pria yang tidak menikah, angka kematiannya sama dengan pria yang merokok walaupun dia tidak merokok. Kenapa? Karena seorang pria butuh empati. Hasil riset di Amerika Serikat sudah mengatakan begini. Penelitian membuktikan bahwa kasih sayang sangatlah penting membuat kita sehat. Ternyata dukungan sosial atau empati menurut suami istri Borisenko merupakan prediktor terbaik bagi kesehatan yang baik, lebih baik ketimbang kebiasaan sehat apapun, termasuk diet dan olahraga. Hasil riset di Yale University, ini dia, riset terhadap 119 pria dan 40 wanita. Ini hasil surveinya. Mereka yang merasa dicintai dan didukung oleh pasangannya memiliki lebih sedikit penyumbatan di arteri jantungnya dibandingkan dengan kelompok yang merasa kurang dicintai. Jadi kalau orang dalam pernikahannya mendapatkan empati, lebih sehat. Yang mau sehat boleh angkat tangan, saudara. Yang mau sehat boleh angkat tangan. Tolong diklik 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih Ibu Mary. Ini 5 bahasa kasih. Saya pernah membaca buku Gary Chapman, 5 Languages of Love, 5 bahasa kasih. Chapman, seorang psikolog yang meneliti, ternyata dalam mengungkapkan kasih ada bahasanya. Ternyata ada suami, dengar baik-baik ibu-ibu, yang kalau ngomong kata-katanya tuh speechless.com, jarang ngomong. Ada seorang istri berkata, Pak Amos, suami saya mah gak pernah ngomong I love you, aku sayang kamu, gak pernah. Tapi dia sering suka kasih hadiah. Ya, kasih tiket busway Blok M Kota, hadiah yang bermutu dikit, kayak jangan tiket busway gitu ya. Ada seorang anak muda di gereja, Pak Mulata Budi, saya pernah sedikit singgung soal 5 bahasa kasih ini. Saya tanya sama anak muda, papa atau mama kamu cara mengungkapkan kasih sayang gimana? Ya, ternyata ada orang tua yang nggak pernah ngomong juga. Ya, nggak pernah ngomong. Seingat saya, papa saya tuh nggak pernah ngomong. Seingat saya, Mas, papa sayang sama kamu. Nggak pernah kayaknya nggak pernah. Tapi yang saya tahu, sikap atau perbuatan, tingkah laku papa saya itu. Jadi ada yang disebut dengan sentuhan fisik. Ya, jadi ada anak muda yang berkata, papa saya nggak pernah ngomong, dia sayang, papanya sayang sama dia, tapi papanya selalu suka elus-elus dia.
Nah, suami-suami ada istri juga begitu. Ya, dia mungkin ngomong nggak banyak, ya karena tadi wanita kan lebih banyak. Tapi mungkin dia bahasa kasihnya melayani. Dia siapin sepatu, dia siapin kaos kaki, dia pokoknya nyikain baju kita, pokoknya semua makanan dia mesti sediain, pembantu dia larang. Ya, urusan melayani suami itu urusan pribadi, semua yang dia atur. Ya, gitu, semua dia melayani. Ya, jadi coba ekspresikan dengan bahasa kasih ini. Ini perlu ada seminar khusus nih. Ini perlu 2 jam tersendiri bahas ini. Karena bukunya Gary Chapman ada beberapa sudah jadi bestseller internasional. Saya pelajari. Saya betul juga. Jadi ternyata Dr. Yunus Min itu ada yang cuma belai-belai doang istrinya. Sehingga dia berkata buat istrinya, kubelai rambutmu yang apa? Kucai, cincai, tongcai, dicapcai begitu ya. Ini nggak jelas lagunya. Tapi hal yang paling penting adalah harus ada yang namanya empathy, memahami perasaan orang lain, dan kita berusaha memenuhinya, membantunya, mensupportnya, mendoakan, memberikan dukungan penuh supaya apa? Supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ternyata ada yang disebut dengan faktor keyakinan. Dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kan tadi dikatakan setiap tahun yang namanya Hana pergi ke rumah Tuhan. Tetapi keyakinan di dalam doanya Hana kali ini berbeda. Apa itu? Karena di dalam keyakinannya ada sebuah komitmen Hana dalam doa. Mari kita baca dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 mengatakan, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk sumber hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia mau menjadikan Samuel menjadi natsirnya Allah. Seorang natsir pada waktu itu, rambutnya nggak boleh potong, nggak boleh minum anggur, dan tidak boleh menyentuh mayat. Apa yang berbeda dengan doanya Hana? Kali ini ada sebuah penyerahan total. Semula dia kepengen punya anak untuk menunjukkan bahwa dia bukan perempuan yang terkutuk. Semula dia pengen punya anak, mau saingan sama Penina. Tapi kali ini dia berbeda. Dia berkata, kalaupun nanti saya punya anak, saya akan berikan buat Tuhan. Dalam sejarah dicatat, lahirlah yang namanya Samuel. Saudara, kenapa saya katakan Hana punya keyakinan dalam doa? Karena baca dalam ayat 17-18. Tadi kita baca, setelah Imam Eli memberikan doa berkat, Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya mau tanya, Hana udah punya anak belum? Belum. Tapi kenapa berubah? Semula dia nggak mau makan, mukanya muram, tapi sekarang dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Karena dia berdoa dengan keyakinan. Di dalam pasal pertama ayat 20, kemudian kita mengatakan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Diberikan nama anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya suka memberikan rumus buat rumah tangga Kristen. Ini dia rumusnya, yang berbunyi A ditambah B sama dengan C. Apa itu A? A adalah activating event, pengalaman dalam hidup. B adalah keyakinan dalam hidup. C adalah consequence, akibat yang kita alami dalam hidup. Walaupun seseorang mungkin A-nya atau pengalaman hidupnya buruk seperti Hana, tetapi Hana punya keyakinan, punya belief, sehingga apa akibatnya? Hana diberikan keturunan. Sampai hari ini saya meyakini ada pengaruh iman terhadap pernikahan. Survei yang saya baca dari James Kennedy dan Jerry Newcomb di dalam bukunya mengatakan begini. Ini survei di Amerika Serikat. Para pengunjung gereja berkemungkinan mempunyai rumah tangga yang kokoh, bahagia, yang bisa mengatasi ujian sang waktu. Orang-orang muda yang hadir mungkin pada pagi hari ini yang belum menikah,
carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Amin. Orang-orang tua yang hadir di sini, yang mungkin saat ini akan punya mantu, cek, tanya sama calon mantunya, hari Minggu kemana? Itu dia. Kalau calon mantu kita ngomong, maaf om, hari Minggu saya suka mancing di empang, bilang begini sama calon mantu, lo begaul aja sama lele ya, kawinnya sama lele ya, jangan sama anak gua. Mau diapain anak gua nanti sama cucu gua sama lo. Terus saudara, harus ada yang namanya dasar iman. Karena dalam pernikahan ada banyak problem, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Karena Alkitab mengatakan 2 jadi 1, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Makanya saya suka bilang, orang yang menikah itu pamula atau budi, sebenarnya orang yang lagi cari masalah. Siapa yang sudah menikah boleh angkat tangan? Yang sudah menikah boleh angkat tangan. Saudara sedang ada masalah. You are in trouble. Saya sedang dengan ungkapan, saya suka ngomong nih, pendeta Julius Ishak, Om Julius ngomong begini, pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok. Nah itu dia Om Julius punya kalimat. Jadi kalau anak muda berkata, ngatoni Bung Amos, saya belum ketemu yang cocok. Anak muda, Nyong, kalau Ramon bilang, Nyong, kalau Nyong mau cari sampai yang cocok, sampai ayam tumbuh gigi. Nggak menikah loh. Nggak ada, kenapa? Karena kita laki-laki, kita yang calon kita ini perempuan. Adik saya kan kembar tuh, mukanya mirip, kembar aja, katanya tuh dia satu telur, katanya Pak Cahyadi, itu beda, kembar aja beda. Cara saya ngomong sama Yakobus sama Yohanes beda. Kenapa? Karena Yakobus lebih ekstrovert, Yohanes lebih perasaan, lain, kembar. Ini apalagi suami kita nggak tahu nih dari mana, dari Kerawang bagian utara gitu. Jadi ternyata dalam pernikahan tuh pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kasih-Nya, memberikan kekuatannya, dan memberikan keyakinan buat kita untuk tetap percaya. Salah satu kesaksian favorit saya adalah bintang film yang namanya Robby Sugara. Karena beberapa kali main film bareng sama, bukan sama saya ya, sama bintang film yang lain, sama Roy Martin. Karena saya pernah khotbah, beliau yang kesaksian. 3 kali saya pernah khotbah, beliau yang kesaksian. Ya, sehingga saya dianggap kembarannya Robby Sugara. Ya, Pak Amos sama Pak Robby mirip-mirip. Iya, jidat ke atas, ya, jidat ke bawah beda gitu ya. Luar biasa. Istrinya sama anaknya Om George itu ternyata jemaat GB Condet. Karena pas saya khotbah pernah istrinya kesaksian. Dia cerita GB Condet. Jadi anaknya itu diajar untuk tidak benci papanya. Papanya itu diculik. Robby Sugara itu 14 tahun diculik secara sukarela. Di daerah Anyer apa di mana-mana gitu. Ya enggak. Ya, karena habis kesaksian saya interview lagi Pak Robby. Saya tanya gini, kayak gimana tuh Pak? Jadi dia bilang tuh saya tuh kayak lagi, ya maklum ya, perempuannya itu kayaknya pakai kuasa kegelapan gitu. Ya, jadi istrinya sama anak-anaknya itu duanya udah 2 peperangan. Tapi yang luar biasa adalah mereka tetap percaya. Ya, saya nggak bisa ceritain di sini. Saudara-saudara punya internet, boleh ketik kesaksian Robby Sugara di internet, di Google, saudara bisa baca lengkap. Saya dulu punya VCD-nya. Saya punya 2-3, saya kasihin buat beberapa jemaat yang punya masalah rumah tangga. Saya bilang nih Pak Robby Sugara ini dipulihkan Tuhan, karena istri dan anak punya iman. Amin. Bangunlah keluarga yang diberkati Tuhan. Walaupun ada konflik, walaupun ada masalah, dengan iman. Saya mau tutup dengan ungkapan yang saya temukan di internet. Ini ungkapan yang bagus. Family where life begins. Keluarga adalah kehidupan, dimulainya kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, itu adalah asal usul kita, kehidupan kita. Dan love never ends. Kasih yang tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena kita percaya ada kasih Tuhan yang mengikat keluarga kita, rumah tangga kita, dan berkat Tuhan ada buat setiap kita. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita